Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran daring IPA SMP kelas 8 semester 2. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang materi cermin cekung. Ya, setelah kalian kemarin ada cermin datar, kita akan belajar bersama cermin cekung. Setelah ini akan ada materi cermin jembung. Nanti di buku paket IPA, silahkan dibuka buku modul IPA. Kalian buka, kalian baca, kalian pahami, kita akan belajar bersama. Silahkan berdoa terlebih dahulu dan kalian siapkan buku modul IPA, buku paket IPA, dan buku catatan kalian masing-masing. Tujuan dari setelah kegiatan pembelajaran online ini adalah dapat menggambar dan menunjukkan bagian-bagian cermin cekung. 2. Dapat menyebutkan dan menggambarkan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. 3. Dapat menggambarkan pembentukan bayangan dan sifatnya pada cermin cekung. 4. Dapat menerapkan rumus cermin cekung pada permasalahan cermin cekung. Kita akan mempelajari bagian-bagian cermin cekung, sinar istimewa, pembentukan bayangan, dan rumus serta contoh soalnya. Bagian-bagian cermin cekung ini ya, nanti kalau kalian menggambar gunakan jangka, penggaris maupun pensilnya. Ya, ini cermin cekungnya. F ini adalah fokus cermin. R ini adalah jari-jari kelengkungan cermin, atau boleh dituliskan kalau di buku itu ada yang menyebutkan M, boleh R. Kemudian O ini adalah pusat optik. Kemudian garis mendatar ini adalah sumbu utama, garis sumbu utama. R sama dengan 2 kali F. Jadi R ini, O sampai R itu adalah 2 kali O sampai F. Atau F sama dengan separuhnya atau setengahnya dari R. Ruang pada cermin cekung dibagi ada ruang 1 itu di antara O sampai F. Ruang 2 di antara R sampai F atau F sampai R. Ruang 3 lebih dari R. Ruang 3, kemudian ruang 4 adalah di belakang cermin. Itu ya ruangannya pada cermin cekung. Ruang benda dan sifat bayangannya. Pada cermin nanti berlaku ruang benda ditambah nomor ruang bayangan itu pasti sama dengan 5. Jadi contohnya kalau ruang bendanya 1, ruang bayangannya 4 karena dijumlahkan pasti sama dengan 5. Ruang bendanya 2 berarti ruang bayangannya adalah 3. Kemudian jika nomor ruang bayangan ini lebih besar daripada ruang benda, maka bayangannya akan diperbesar. Ini nanti diperbesar ya semuanya ini. Kalau nomor ruang bayangan lebih kecil dari ruang benda, maka bayangannya diperkecil. Nah, ini ruang 1 nanti sifatnya maya tegak. Ruang 2 nanti nyata terbalik. Ini dapat dituliskan ruang benda 1, ruang bayangannya berarti 4, sifatnya maya tegak diperbesar. Benda di ruang 4, maka bayangan di ruang 1, sifat bayangannya maya tegak diperkecil. Ruang benda di ruang 2, maka bayangannya di ruang 3, karena ini dijumlah selalu 5. Sifat bayangannya nyata terbalik diperbesar. Kemudian ruang benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Nah, ini nyata terbalik diperkecil ya, karena itu bayangannya kan lebih kecil dari ruang bayangannya lebih kecil dari ruang benda, maka diperkecil. Ya, kemudian jika di R atau 2 kali F atau tepat di jari-jari kelengkungan cermin, maka bayangannya nyata terbalik sama besar. Bayangannya tepat di R atau 2F, jadi sama ruang benda sama ruang bayangannya. Kemudian jika benda di fokus, maka bayangannya di tak terhingga, jadi sangat jauh sekali. Ya. Sinar istimewa pada cermin cekung ada 3. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui jari-jari kelengkungan akan dipantulkan kembali melalui jari-jari kelengkungan tersebut. Nah, ini cara menggambarkan sinar istimewa. Kalian gambar dulu sumbu utamanya.
benangnya, kemudian pakai jangka dari titik R ini dibuat lengkungan. Seperti buat lingkaran itu ya. Jadi dari titik R ini jari-jarinya. Kemudian kita gambarkan sinar istimewanya, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Jadi ini sampai kena cerminnya, kemudian memantul melalui fokus. Ini sinar istimewa pertama. Kedua, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini melalui fokus, kemudian mengenai cermin, kemudian memantul sejajar sumbu utama. Jadi cara gambarkannya ini ya pakai penggaris. Ya, lurus sampai ke cermin, kemudian dipantulkan sejajar sumbu. Kemudian sinar datang melalui jari-jari atau R ini ke lengkungan akan dipantulkan melalui jari-jari tersebut lagi. Nah, kembali memantul lagi. Jadi ini datang melalui R atau jari-jari ke lengkungan dipantulkan lagi ke arah yang sama melalui R lagi. Contoh, lukiskan bayangan benda di ruang 2. Nah, di ruang 2 berarti di antara R sampai F. Ini R sampai F, kita gambar bendanya. Kemudian kita gunakan 2 buah sinar istimewa. Nah, datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Jadi, kamu pilih 2 sinar istimewa. Ini baru satu ya, kita buat lagi sinar istimewa kedua. Ya, sinar datang melalui titik fokus. Ini harus kena benda ya, ujung bendanya biar terbentuk sinar pantul. Nah, nanti akan membentuk bayangan. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Bayangannya pada perpotongan 2 buah sinar pantul ini. Nah, ini bayangannya di ruang 3 karena bendanya di ruang 2. Jumlah harus 5. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Berarti nanti di sini ya di antara O sampai F. Ini kita gunakan sama 2 buah sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang ya melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nanti kan ini bayangannya di ruang 4. Ya, berarti di sini karena dijumlahkan harus 5. Bendanya ruang 1, bayangan di ruang 4. Kita buat perpotongan sinar pantul. Nah, ini ditarik penggaris ke belakang. Ini juga belakang terdapat perpotongan ini. Maka di sini adalah letak bayangan benda. Ya, bayangan bendanya berada di ruang 4. Ya, sifatnya adalah maya karena ini ya di belakang. Kemudian tegak karena di atas sumbu utama dan diperbesar karena ruang bayangannya lebih besar daripada ruang benda. Benda di titik fokus. Ya, di sini pas, maka ini sinar istimewanya, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui jari-jari kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui kelengkungan cermin kembali. Nah, ini bayangan benda berarti di jauh tak terhingga, sangat jauh sekali. Benda di R atau jari-jari kelengkungan, ini bendanya digambar dulu. Kemudian kita gunakan 2 buah sinar istimewa. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi ini ada 2 buah sinar pantul, ini ya, melalui fokus tadi, terus ini sejajar sumbu utama. Nah, ini ada perpotongan, maka dibuat bayangan benda. Nah, ini bayangannya berarti tepat di R. Bayangannya di jari-jari kelengkungan cermin. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan ini sama besar.
Kemudian benda di ruang 3, berarti di lebih dari R. Ini kita buat sinar istimewanya. Ini. Dikenakan ujung benda. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini perpotongannya, dibuat bayangannya. Nah, nanti bayangannya di ruang berapa? Iya, di ruang 2 karena ini bendanya di ruang 3. Nah, ini benda ruang 2. Kemudian sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Rumus pada cermin cekung. Ini kita kenalkan dulu. Lambang-lambangnya, ini cermin cekung. F itu fokusnya, R itu jari-jari gelenggungan, SO jarak benda, SI jarak bayangan, jadi bayangan ke cermin. Kalau SO tadi adalah benda ke cermin, nah, dari ujung ini sampai cermin. Kemudian HO adalah tinggi benda, HI adalah tinggi bayangan. Dituliskan rumusnya, 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Kemudian M, perbesaran bayangan adalah SI dibagi SO dalam tanda mutlak. Tanda mutlak itu berarti semua angkanya bernilai positif. Atau dituliskan M sama dengan HI per HO. Keterangannya, F itu fokus cermin, SO adalah jarak benda, SI adalah jarak bayangan, M perbesaran bayangan, HO adalah tinggi benda, HI adalah tinggi bayangan. Contoh soalnya pada cermin cekung. Silahkan nanti kalian tulis ya, di buku catatan kalian. 1. Sebuah benda api setinggi 4 cm diletakkan di depan cermin cekung sejauh 30 cm yang memiliki fokus 20 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, serta gambar dan sifatnya. Ditulis dulu, diketahui. Nah, ini HO, tinggi bendanya 4 cm, SO, jarak bendanya 30 cm, kemudian fokusnya F adalah 20 cm. Karena ini di 30 cm kan lebih dari F, tapi kurang dari R. R-nya kan 40 karena 2 kali F. Berarti benda tersebut di ruang 2. Ditanyakan SI, M, HI, dan gambar serta sifatnya. Ini gambarnya dulu. Nah, ini O, F, ini api ini bendanya, jaraknya 30 cm. Nah, kemudian R-nya 40 karena fokusnya kan 20. 2 kalinya adalah 40. Berarti benda di ruang 2. Ini penyelesaiannya. Nah, ini kita cari SI. 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Berarti 1 per 20 sama dengan 1 per 30 ditambah 1 per SI. 1 per SI berarti sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 30. Ya, ini ya. Yang depan ini kurangi ini 1 per SO. Kita samakan penyebut dulu. Ya. Kalau kita mengurangkan atau menjumlahkan bilangan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Ini kan 20, 30, kita samakan. Berarti KPK-nya ini 60. Ini dikali 3, 20, yang 30 kali 2. Maka pembilangnya juga kali 3. 3 per 60, ini kali 2. Kurangi 2 per 60. Sehingga 3 kurangi 2 itu 1. Penyebutnya tetap ya, 1 sama dengan 1 per 60. Berarti SI per 1 sama dengan 60 per 1, maka SI sama dengan 60 cm. Atau nanti di ruang 3. Nah, ini cari M. M sama dengan SI per SO. SI ketemu 60, kemudian dibagi SO-nya tadi 30. Berarti 2 kali. Kemudian HI atau tinggi bayangan. M rumusnya tadi HI per HO. Berarti M-nya tadi 2. 2 sama dengan HI per 4. HI sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 cm.
ini gambarnya ya, benda di ruang 2 tadi sudah ada contoh di depan. Ini sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Kemudian sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Inilah bayangan benda. Ya. Bayangan benda ada di ruang 3, sifatnya nyata, terbalik, dan semakin besar ya. Kemudian contoh soal 2. Sebuah benda api setinggi 4 cm diletakkan di depan cermin cekung sejauh 40 cm yang memiliki fokus 20 cm. Pertanyaannya, tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan gambar serta sifatnya. Diketahui dulu kita tuliskan HO, tinggi bendanya 4 cm, SO, jarak bendanya 40 cm, ya, berarti tepat di R ya, karena fokusnya 20 cm. Ditanya SI, M, HI, dan gambar serta sifatnya. Tambahkan ya, ini ya, tepat di R, atau boleh tulis M juga boleh. Nah, ini bendanya di R, atau M boleh, atau 2 kali M. Hasilnya SI ya, kita cari 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per 20 sama dengan 1 per 40 ditambah 1 per SI. Maka 1 per SI sama dengan 1 per 20 kurangi 1 per 40. 1 per SI sama dengan, ya ini samakan menyebutnya, sama-sama 40 ya, berarti dikali 2 pembilangnya. 2 per 40 dikurangi 1 per 40. Sama dengan 2 kurangi 1 adalah 1, 1 per 40. Maka kalau nyari SI kita balik dulu, berarti SI per 1 sama dengan 40 per 1. SI per 1 itu adalah SI sama dengan 40 cm. Jadi jarak bayangannya adalah 40 cm. Kemudian kita cari M. M rumusnya SI dibagi SO. Berarti sama dengan 40 dibagi 40. Nah ya, SO-nya tadi 40, berarti sama dengan 1 kali. Nah, 1 kali itu artinya sama besar ya nanti. Kalau kurang dari 1 itu diperkecil, kalau lebih dari 1 kan diperbesar. Kita cari HI atau tinggi bayangan. M tadi rumusnya HI per HO. Jadi 1 sama dengan HI dibagi HO-nya 4. Berarti HI sama dengan 1 kali 4, sama dengan 4 cm. Gambarnya, nah ini ya, sama tadi di depan dada, ini bendanya tepat di R. Ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus, dan sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Bayangannya ini tepat di R. Ya, sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Contoh soal 3. Sebuah benda api setinggi 4 cm diletakkan di depan cermin cekung sejauh 60 cm yang memiliki fokus 20 cm. Tentukan jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, gambar, dan sifatnya. Tulis dulu, diketahui HO sama dengan 4 cm, SO-nya 60 cm, kemudian fokusnya 20 cm. Benda ini di ruang 3. Kenapa? Karena lebih dari M ya, atau R ya. 2 kali fokusnya kan 2 kali 20, 40 cm. Kan ini di 60, berarti di ruang 3. Ditanyakan I, M, H, I, dan gambar serta sifatnya. Nah ini gambarnya. Ini 20 fokusnya, R-nya 40, bendanya di 60 cm atau di ruang 3. Penyelesaiannya. Nah, SI ini 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. 1 per 20 sama dengan 1 per 60 ditambah 1 per SI. Maka 1 per SI sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 60. Berarti kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya sama-sama 60. Berarti ini dikalikan 3.
3/60 kurangi 1/60 sama dengan ini dikurangkan 2/60. Berarti SI per 1 kita balik, berarti 60 bagi 2 sama dengan SI-nya 30 cm. Kemudian kita cari M sama dengan SI per SO sama dengan 30, SI-nya, SO-nya tadi 60, berarti setengah kalinya. Nanti diperkecil. HI sama dengan, kita cari pakai rumus M sama dengan HI per HO. Berarti setengah sama dengan HI dibagi 4, berarti HI sama dengan setengah kali 4, sama dengan 2 cm. Ini gambarnya ya, benda di ruang 3 ya, ini berarti bayangannya nanti ruang 2. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sifatnya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang nomor 4. Sebuah benda AB setinggi 4 cm diletakkan di depan cermin cekung sejauh 10 cm yang memiliki fokus 20 cm. Tentukan SI, jarak bayangan, kemudian M, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan gambar serta sifatnya. Sama kita tulis yang diketahui dulu ya. HO-nya 4 cm, SO-nya, jarak bendanya 10 cm, fokus cerminnya 20 cm. Benda ini di ruang 1. Kenapa? Karena kurang dari titik fokus. Berarti ruangnya 1. Bayangannya maka nanti di ruang ya 4 karena di jumlah harus 5. Ditanya SI, M, HI, dan gambar serta sifat bayangannya. Ya, ini di ruang 1 karena 10 cm kurang dari fokusnya 20 cm. Benda di ruang 1. Penyelesaiannya dari SI-nya ya, 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Maka 1 per 20 sama dengan 1 per 10 ditambah 1 per SI. Maka 1 per SI sama dengan 1 per 20 dikurangi 1 per 10. Maka 1 per SI, ini kita samakan penyebutnya, sama-sama 20 ya. Berarti yang belakang ini dikali 2. 1 per 20 dikurangi 2 per 20. Berarti 1 per SI sama dengan min 1 per 20. SI per 1 adalah 20 dibagi min 1 adalah min 20 cm. Arti tanda negatif ini berarti bayangannya adalah maya. Kenapa maya? Karena berada di belakang cermin atau di ruang 4. Kemudian M-nya, perbesaran bayangannya, SI dibagi SO. Ingat tadi pakai tanda mutlak. Nilai M selalu positif. Nah, ini SI-nya min 20 dibagi 10. Berarti kan min 2. Tapi karena M itu selalu positif, pada tanda mutlak, maka adalah tetap ditulis 2 kalinya. Kemudian HI, tinggi bayangannya adalah, kita gunakan rumus, M sama dengan HI per HO. Maka ini kita tuliskan M-nya 2, HI kita cari, HO-nya adalah 4 cm. Maka HI sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8 cm. Ini gambarnya, benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Seperti depan tadi ya. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian dibuat perpanjangan sinar pantulnya. Kemudian sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Kita buat perpanjangannya. Perpanjangan 2 buah sinar pantul lah ini akan terjadi bayangan dari benda. Bayangannya berada di ruang 4 ya. Nah, ini di jumlah harus 5. Sifatnya adalah maya. Di belakang ya, ini negatif, cermin, tegak. Nah, di atas sumbu utama dan diperbesar. Nah, ini 2 kalinya berarti diperbesar. Yang tadi latihan soal dan pembahasan materi tentang cermin cekung. Semoga menambah kejelasan kalian dalam belajar daring di rumah.
Silahkan kalian catat latihan soalnya maupun yang penting dari materi kali ini. Selamat belajar, semoga tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan jika keluar rumah, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ya, selalu kalian perhatikan, ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Demikian materi tentang cermin cekung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.